أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الصفات بسم الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسلام عليكم. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. Ihwabillah jamaah masjid Ukhuwah Islamiyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengawali daripada tahun baru Masehi 2024. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kesungguhan niat untuk sama-sama kita terus belajar dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk keluarga maupun di lingkungan maupun di masyarakat. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, bersama kita sebagai umatnya yang istiqamah menjalankan agama sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan makalah kedua dari bab yang ke-6 tentang nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan bahwa orang yang kikir, ya, orang yang mahir tidak akan terlepas dari salah satu di antara 7 perkara. Al-bakhilu la yakhlu min ihdas sab'i. Ya, Abu Bakar, orang yang bakhil kikir itu, ya, itu tidak terlepas dari salah satu di antara 7 perkara. Apa 7 perkara itu? Yang pertama, imma an yamuta wa yarisuhu man yabdulu malahu wa yunfiquhu lighairi ma amara Allah Ta'ala. Bila dia mati, hartanya diwarisi oleh orang-orang yang suka menghabiskan dan membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang tidak diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi kalau ada orang kaya raya bakhil nanti, ya, tidak mau bersedekah, tidak mau bayar zakat, ya, nanti pada saat dia mati hartanya itu diwarisi oleh orang yang suka menghabiskan, yang membelanjakan hartanya bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua adalah aw yusallitullahu alaihi sultanan jairan fayakhudhu ba'da tadli nafsi, atau Allah memberikan hartanya kepada raja yang zalim, ya, lalu raja yang zalim itu mengambil hartanya setelah Allah menyiksa dia. Jadi orang yang mahir itu bisa jadi tadi, ya, nanti kalau mau, ya, hartanya itu, ya, diwarisi pada anak-anaknya, pada yang berhak menerimanya itu, ya, itu dibelanjakan dengan koyak-koyak, ya, bukan di jalan Allah. Yang kedua, ya, boleh jadi nanti hartanya itu dirampas oleh raja yang zalim, ya, atau penguasa yang zalim. Kemudian yang ketiga, aw yuhiju syahrata tufsidu alaihi malah, ya, atau Allah menggerakkan kehendaknya yang dapat menghabiskan harta. Ini dengan cara Allah, hartanya yang begitu melimpah ruah, ya, tiba-tiba, ya,
berkurang dan akhirnya habis. Ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan banyak terjadi kebakaran rumahnya gitu kan, di perjalanan tiba-tiba kecelakaan dan sebagainya gitu kan. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk mengeluarkan daripada bagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, amanah yang Allah berikan kepada kita, untuk dikeluarkan baik zakatnya maupun sedekahnya. Au yabdu lahu ra'yun fi banain au imarah fil abdi kharabin fayadhabu bihi mal. Kemudian dia berpikir untuk membangun atau memakmurkan tempat-tempat amoral hingga hartanya itu ya. Jadi orang yang baik itu bahkan berpikir ya, bahkan dia membangun tempat-tempat yang amoral ya, diskotik misalnya ya, tempat ya taruhlah karaoke yang di dalamnya mungkin banyak kemaksiatan ya. Jadi orang-orang yang tidak mengeluarkan daripada zakatnya itu atau sedekahnya itu ya, boleh jadi yang pemiliknya berpikir yang amoral ya. Kemudian yang keempat, aw yusibu lahu naqbuhu min nakabatid dunya min gharakin, atau dia ditimpa musibah seperti hartanya tenggelam, terbakar atau dicuri orang dan sebagainya ya. Makanya sering terjadi kalau orang kehilangan itu ya, semestinya dia tidak perlu mengumpat ya, kemudian melakukan sesuatu yang sifatnya dia tidak ikhlas, tidak ridho ya. Kenapa? Contoh dalam satu gerbong kereta misalnya ya, kalau sekarang kereta udah agak nyaman, dulu luar biasa Pak ya, umpel-umpelan luar biasa ya. Nah dalam satu gerbong itu mungkin ada sekitar 200 orang ya. Tetapi kenapa sang copet itu mengambil dompet kita? Kenapa bukan dompet yang sebelah kita, kanan kiri kita? Ini ada rahasia Allah di sini ya. Boleh jadi kita kurang sedekah kan? Ya. Jadi itu rahasia Allah ya. Jadi boleh jadi itu hartanya itu hilang ya karena dicuri gitu kan, kemudian rumahnya terbakar atau dibakar ya, atau musibah banjir dan sebagainya yang akhirnya hartanya itu menjadi lenyap. Nah, jadi berhati-hatilah dengan titipan yang Allah berikan kepada kita untuk keluar daripada zakat maupun sedekah ya. Kemudian berikutnya adalah Allah mendatangkan penyakit yang kronis menimpanya, lalu dia menghabiskan hartanya untuk berobat. Au yusibu ilatun daimatun fayunfiqu ma lahu fi mudawatiha ya. Gampang bagi Allah itu mengambil harta hambanya ya, punya harta misalnya 3 miliar ya, Allah kasih penyakit 3,5 miliar kan malah tekor ya, kan berobat ya, ke Singapura, ke Malaysia, bahkan ke Eropa ya. Gampang bagi Allah ya mengambil harta kita ya. Makanya sedekah itu adalah selain menumbuhkan sifat sosial ya, kepada saudara-saudara kita, membangun sifat sosial ya, itu secara rahasia itu ada perlindungan harta kita ya. Jadi kalau kita mau berangkat misalnya ke luar kota misalnya ke Semarang, ke Jogja gitu ya, maka usahakan
ambil itu di dompet, keluarkan, ya, masukkan ke kotak masjid atau berbagi di tengah-tengah. Ya, niatkan untuk keberkahan dan mudah-mudahan Allah menjaga selama perjalanan kita. Gitu. Ya. Nah itu dengan perang penyakit kronis banyak terjadi, dikuras hartanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berobat bertahun-tahun, puluhan tahun tergeletak. Ya, hidupnya tidak menikmati harta yang Allah titipkan. Ya. Kemudian terakhir, awiyat finuhu bi mawdi'i minal mawadi'i fa yansahu fala yajidu. Atau dia menyimpan hartanya itu di berbagai tempat lalu dia lupa sehingga dia tidak bisa, ya, menemukannya lagi. Ya, gampang bagi Allah, ya. Rencananya kita menyimpan harta di berbagai kota, gitu kan, investasi di mana. Ya, tetapi ya bisa jadi Allah lupakan ingatannya, ya, atau dokumen-dokumen surat-suratnya, ya, tercecer dan akhirnya hartanya menjadi laus. Nah, yang dimaksud dengan al-bakhil di sini yaitu orang-orang yang kikir, yaitu orang yang tidak suka mengeluarkan zakat pada suatu saat hartanya akan musnah. Ya. Ini kalau zaman Abu Bakar itu, ya, orang-orang dia itu dikejar, ya, untuk dia membayar zakat. Ya. Jadi ini adalah untuk selain untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diatur dalam syariat, ya, zakat itu juga, ya, adalah menumbuhkan sifat sosial, menjaga harkat kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa, ya, mempunyai hati untuk bisa berbagi kepada yang lain. Ya. Mungkin kesempatan lain saya akan sampai tentang bagaimana seorang yang namanya Salama. Ya, Salama itu, ya, dulunya dia sangat miskin, ya, sangat miskin, tetapi begitu dia datang kepada baginda Rasul mendoakan dan hartanya berlimpah, dia lupa membayar zakat. Mungkin lain kesempatan, ya, karena waktunya terbatas di siang ini, ya, mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa ikhlas dan mempunyai insting, ya, naluri yang dalam, ya, tentang bagaimana Allah menitipkan harta kita dan kita mempunyai kewajiban untuk membayar zakat dan sedekah. Wallahumma fiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.